Rossi yang lain datang ke sini makan Agustin. Oh, Rossi. Belum kok terapi toh. Ayo didatang dulu itu bajunya. Ayo Ros. Terapi lo ya. Nah, itu kan rapi. Silakan duduk. Tenang, nyaman, relax ya. Juga begini kan. Nah, itu kan bagus Ros. Wes, udah tenang. Kelasnya tadi. Ya. Jadi kamu kesini berarti kan kemarin Bu Novi dari rumahmu ya. Iya. Jadi hari ini kita akan melakukan konseling, mengklarifikasi masalah kamu kemarin. Ya. Sebelum kegiatan konseling, mari kita berdoa dulu ya. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Dek? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau sehat, berarti suaranya harus lantang ya. Ya. Alhamdulillah. Tadi dari kelas. Dari kelas. Kelasnya? Kelas TBSN. TBSN kalau kelas 11 ini TBSN cuma satu ya? Iya. Ya. Dan sekarang ini jamnya? Pak Alfan. Berarti kamu sudah izin belum? Sudah. Sudah. Alhamdulillah kalau sudah izin. Berarti di sini nanti kita akan melakukan kegiatan konselingnya. Tapi sebelum ke masalah, saya pengen canda dulu dengan kita menciptakan hubungan yang baik, ya kan? Iya. Tadi sudah sarapan? Dan dari rumah atau dari rumah? Oh, dari rumah. Ya. Masak apa? Ibunya? Dimasakin tempe. Tempe. Iya. Tempe berarti kesukaan kali tempe ya, Ros. Terus oh ya, kemarin kamu tidak masuk itu lama ya, Ros? Iya. Alhamdulillah sekarang kamu mau masuk lagi. Karena kemarin ketika saya datang ke rumah kamu, yang pertama kemarin kan sudah panggilan orang tuamu nggak datang. Terus yang kedua nggak datang juga. Terus yang ketiga juga nggak datang. Dan akhirnya saya memutuskan untuk home visit ke rumahmu sama wali kelas Bu Justina. Alhamdulillah kamu sudah sehat. Alhamdulillah sudah sehat. Karena kata teman-temanmu, kamu sebenarnya juga sudah sehat, sudah sembuh, tapi nggak mau sekolah, gimana ya? Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk. Kira-kira kamu ketinggalan pelajaran nggak? Ketinggalan. Ketinggalan? Iya. Banyak sih. Banyak. Sekitar berapa hari kamu udah masuk? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan? Iya. Tapi ya alhamdulillah luar biasa kamu sekarang sudah mau masuk lagi. 1 bulan kira-kira terus sekarang berarti bukumu masih kosong? Masih? Iya. Terus apa itu? Tadi ketika jamnya Pak Alfan berarti blank karena beberapa hari tidak masuk. Tapi gimana tadi tanggapannya Pak Alfan? Ya dimarahin. Dimarahin? Iya. Maksudnya dimarahin terus? Iya, dikasih tahu, diarahkan. Diarahkan gitu ya? Iya. Alhamdulillah, tapi semua itu sudah kamu lalui, kamu sudah sehat, kamu sudah semangat untuk sekolah lagi, itu hal yang luar biasa. Ya, takutnya nanti kamu di tengah jalan malah putus sekolah. Yang saya takutin seperti itu, Ros. Saya sering mengganduli anak-anak itu yang nggak masuk, ini gimana ini kok nggak masuk alfa. Akhirnya ya panggilan orang tua, buat visit, bagaimana caranya supaya masuk. Sekarang zaman sekarang tuh ijazah SMP itu nggak guna, Ros. Iya. Minimal ijazah apa? SMK. Bagus. Ketika SMK lulus nanti kira-kira kamu sudah punya gambaran belum? Kamu pengen kerja atau mungkin kamu kuliah? Pengen kerja aja. Kerja? Ya. Enggak kuliah? Enggak. Udah apa? Udah mikir? Iya. Malas untuk mikir gitu ya? Iya.
Tapi misalkan boros, kamu misalkan melanjutkan lagi, insya Allah orang tuamu sanggup kok. Kemarin saya ke rumahmu itu loh, keadaan ya maaf ya, keadaan rumah maksudnya sudah bagus, kamu termasuk anak yang mampu, bapaknya ya wajar kok, telo ya. Iya. Tapi langsung dijual ya modelnya. Iya, dijual. Alhamdulillah untuk mencukupi anak-anak. Ya, oke kalau gitu sebelum ke proses konseling ya, karena di sini kamu tadi kan kesini atas paksaan atau Tidak. oke, sebelumnya sudah pernah konseling? Belum pernah, baru kali ini mengikuti. Pas SMP juga belum? Belum. Belum. Tapi alhamdulillah berarti SMP kamu termasuk siswa yang baik-baik saja. Iya. Berarti baru kali ini ya? Iya. Dan hampir 1 bulan tidak masuk. Oke, kalau gitu sebelumnya kalau kamu belum tahu apa itu konseling, pernah mendengar mungkin kamu ya, Ros? BK, konseling. Saya di BK apa ini masalah gitu? Iya. Berarti pikiranmu kalau BK itu tempatnya anak yang bermasalah. Tapi sebenarnya tidak ya. Iya. Nah, bahwa kalau konseling itu adalah pemberian bantuan dari konselor. Konselor itu saya, Bu Novi, ya, dinamakan konselor kepada konseling. Nah, konseling itu siapa? Ya sampean ya. Iya. Siswa konseling yang mempunyai masalah atau mungkin yang mempunyai sesuatu yang tidak bisa dipecahkan, nanti bisa ke ruang BK. Kalau suatu saat kamu membutuhkan Bu lagi, kamu boleh di sini. Ya, kita curhat, kita sharing, kita pokoknya bebas lah ruang BK ini untuk anak-anak. Karena katanya kalau guru BK itu harus menjadi teman, harus bestie sama siswanya. Guru BK tidak boleh apa istilahnya jahat, tidak boleh terang kalau muridnya. Nanti kalau misalkan terang jahat, terus ditanyai siswa yang bermasalah, kira-kira belum jujur enggak? Enggak kan? Wong Novi kalau jahat, bukan kalau jahat. Berarti kan misalkan mau mengutarakan masalahnya kan tidak bisa. Ya. Iya. Kecuali kalau misalkan kita bestinan, kita bersahabat dengan siswa, insya Allah berarti siswa juga akan mau cerita masalahnya. Yeah. Ya, itu untuk proses konseling. Terus di antaranya itu ada beberapa asas konseling. Juga sudah mendengar? Belum, karena kamu juga alhamdulillah belum pernah merasakan anak di BP, anak di BK gitu ya. Yeah. Bahwa kalau asas konseling ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi nanti ketika kamu menyampaikan masalah, kamu mengutarakan pendapat, kamu mengutarakan nanti ada data, informasi, insya Allah nanti akan aman di tangan Bu Novi, di tangan guru BK. Ya, itu. Terus asas keterbukaan. Berarti kamu nanti harapannya ketika kamu menyampaikan masalah kamu yang ingin diselesaikan, kamu terbuka dengan Bu Novi. Tidak boleh tutupin. Ya. Terus untuk yang ketiga kesukarelaan. Kesukarelaan berarti nanti kamu rela datang ke sini. Ya, kamu rela enggak tadi? Rela. Kamu sudah lama enggak masuk, hari ini kamu masuk. Ya. Kamu rela kan? Ya, datang dari rumah masuk ke kelas. Kamu rela. Akhirnya kamu ke sini. Ya, kamu rela, kamu tidak ada paksaan dari siapapun. Memang benar kemarin minta kamu datang ke sini, tapi kamu juga harus rela. Itu sudah ada sama kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukaan. Itu ya. Berarti untuk prosesnya nanti kita membutuhkan berapa jam ya, Ros?
ini jam 10, mungkin kira-kira jam berapa enaknya? Jam 10.50 atau mungkin sekitar jam 11-an ya. Ini kan karena hari Jumat, mungkin juga untuk yang namanya laki-laki itu kan berarti ya sekitar atau 35 sampai 50 menit lah, cukup ya. Karena kemarin saya lihat juga sudah datang ke rumah kamu, seenggaknya kan saya sudah dapat gambaran kenapa kok kamu tidak masuk kan gitu ya. Hari ini saya ingin mengklarifikasi, saya ingin mengorek lagi, saya ingin sebabnya apa sih, akarnya apa sih kan gitu. Kamu lama enggak masuk? Kalau kemarin kan saya ngobrol sama ibu kamu tidak begitu aktif berbicara. Jadi untuk hari ini harapannya nanti ketika nanti mengeksplor masalah, kamu mengutarakan pendapat, nanti kamu aktif ya. Ketika saya tanya ya, kamu menjawab apa adanya, bisa ditutup-tutupi. Ya. Karena Bu Novi juga kemarin sudah tahu cerita dari orang tua. Berarti siap ya untuk sesi selanjutnya? Siap. Jadi tenang, siap ya? Iya, sudah siap. Gak saudi ya? Gak saudi, bukan nanti data atau informasi yang kamu sampaikan insya Allah rasanya bingung tidak awalnya. Waduh, reda. Rasa reda, santai gini sama Bu Novi, nggak ada yang mendengarkan, nggak ada. Guru juga di ruang guru. Ya. Santai, relax. Anggap aja Bu Novi ini teman kamu ya? Atau mungkin teman atau sama kan pacar ya? Iya, pacar ya. Anggap aja Bu Novi itu teman dekatmu, yaitu pacar. Jadi nanti berarti itu bayangnya Bu Novi ini pacarmu. Ngono ya? Iya. Gak saudi, yang relax, santai, anggap aja itu Bu Novi itu ya wajah pacarmu, ngono ya. Jadi di sini intinya saya ingin mengklarifikasi masalah kemarin ya. Coba utarakan. Kan kemarin saya minggu sakit, yang satu yang lainnya saya juga ada masalah lain, jadi saya nggak masuk sekolah. Berarti benar ya, maksudnya untuk di absen kemarin kan memang sakit. Sebelumnya kamu itu masuk enggak gitu ya. Terus selama 1 minggu kamu sakit. Ya, sakit. Terus kemarin saya terdengar cerita dari temanmu sakit, tapi sudah sembuh. Akhirnya gak gelem gimana? Coba saya pengen dengar lagi apa penyebabnya kok sakit sembuh terus nggak mau masuk lagi. Tapi Bu Novi jangan bilang siapa-siapa itu. Nah, tak ada ya? Jangan Bu. Gak tenang. Jadi ingat tadi ada asas rahasia. Jadi insya Allah nanti untuk data atau informasi yang saya dapat itu nanti adalah aman di tangan Bu Novi ya. Beneran oleh? Iya benar janji. Wah janji Bu Novi ya. Agar awak mungkin gelem jujur gitu ya. Kamu mau terbuka, nanti kita pecahkan secara bersama-sama kan gitu lah. Nah terus nanti untuk proses konseling ini nanti kan pemberian bantuan, nanti semua keputusan ada di tangan kamu ya. Bu Novi hanya memfasilitasi, hanya sebagai fasilitator, hanya memberikan nasihat, tapi semua keputusan ada di tangan sampean. Gitu ya. Coba ceritanya sih jelas pengen dewi ya. Jadi gini Bu, kan saya nggak masuk karena sakit, saya juga nggak masuk itu karena saya pengen sepeda motor tapi nggak dibelikan. Malah itu saya tuh membelikan sepeda motor kepada kakak saya Emek.
Berarti masalahnya itu Iya. yang pertama karena sakit, ya kan? Yang kedua karena kamu Jadi belikan sepeda motor. apa hubungannya? Masa sekolah juga minta sepeda motor juga terus sekolah. Dan saya iri lagi sama kakak saya. Kakak saya minta aja langsung dibelikan. Kalau saya yang minta nggak dibelikan. Waduh, ki iri karo mbak malah. Iya. Gitu gulung loh. Iya. Saya malas sekolah. Berarti gini, kamu pertama sakit, kedua kamu merasa Iri. iri dengan siapa? Kakak. Iya. Kakakmu cewek atau cowok? Cewek bu, kuliah di Nganjuk. Cewek. Iya. Saudara kamu kemarin tiga saya. Iya, tiga kamu ya? Iya. Berarti dua cewek, Satu cowok. satu cowok. Jadi ganteng duit rumah. Iya. Iya. Berarti yang pertama tadi kuliah di Nganjuk. Kakak saya yang kedua mondok nama sekolah di Bojonegoro. yang ketiga kamu ini ya. Iya. Kamu merasa iri. Dibelikan sepeda apa? Bukan NMAX. Iya. Sedangkan kamu minta sepeda motor tidak diberikan. Kamu merasa iri dengan kakak saya. Nah, yang kedua kamu beranggapan bahwa orang tua tidak adil. Apa ini? Apa beras? Enggak kan? Iya. Ya mungkin gini, kalau menurut Ibu Novi ya, yang pertama kamu minta sepeda, ya kan? Tapi yang diberikan adalah kakakmu yang pertama. Iya. Nah mungkin kakakmu lebih membutuhkan atau mungkin pemikiran orang tua kamu kan sekolah di sini terus. Iya. Kamu bisa nebeng sama temenmu dulu. Ya nggak tahu kayak sebenarnya kok pas panen jagung ya biasanya. Iya. Tapi panen jagung kamu dibelikan sepeda motor kan tidak tahu. Ya. Iya. Tidak tahu ke depannya. Jadi jangan beranggapan langsung beranggapan pikiranmu kan berarti kan negatif kan. Iya. Iya. Jadi jangan beranggapan cepat dengan semua itu. Terus yang kedua iri, yang kedua terus kamu beranggapan bahwa orang tua tidak adil. Kalau misalkan tidak adil, sampai sekarang kamu masih disekolahkan tidak? Masih sama-sama disekolahkan kan? Iya. Masih sama-sama diberikan baju? Masih diberikan uang saku? Masih diberikan pakaian? Masih semuanya masih. Jadi jangan langsung beranggapan seperti itu. Ya. Iya. Terus ada lagi nggak mungkin masalah yang lain gitu? Ada. Iya. Tadi pertama sakit, kedua iri, ketiga beranggapan orang kerja. Ada lagi yang menyebabkan kamu tidak. Tapi kamu mau cerita enggak sama saya? Mau. Kalau nggak dibiarkan ke orang lain mau. Tapi tenang ya. Iya. Tapi ya insya Allah nanti ya aman. Terus misalkan mau tak umbar ke yang lain gunanya apa kan sudah ada. Iya. Ya, kita berusaha menutup-nutupi masalah siswa atau konseling. Tapi harapannya ya nanti semua itu bisa diselesaikan. Ya. Iya. Apa coba? Saya tuh sering keluar malam. Jadi saya ketika bangun tuh malas sekolah, masih ngantuk. Keluar malam? Iya. Terus kamu tahu kalau kamu tahu? Terus biasanya pulang jam berapa? Jam 2, kadang-kadang jam 3 baru pulang. Berarti udah esok nih? Iya. Ini ngopo wiras? Di warung kopi sama game sama teman-teman. Ngopi, warung sama game. Lengkap ya? Iya. Ngopi di warung, game, rokok enggak? Iya. Iya, benar nggak ya? Tak bersadar. Sedina. Kadang-kadang lebih. Walah, niat itu malah nganten duit. Tapi semua itu kan uangnya orang tua. Iya, diminta.
game, ngopi, sama temen, pulangnya malam. Kira-kira ini manfaat apa ya, Ras? Bermanfaat nggak? Biar nggak bosan di rumah. Biar nggak bosan. Iya. Karena kamu merasa bosan di rumah, akhirnya keluar malam. Nah, bosannya tadi karena iri sama kakak saya. iri dengan kakak, akhirnya metu bengi. Iya. Iya. Oleh-olehan ini esok. Malas bangun. Malas bangun. Akhirnya nggak sekolah beberapa hari. Iya. Oke, sebelum lanjut, berarti ini tadi kan semua pikiranmu kan hanya pikiran negatif ya. Iya. Jadi nanti untuk kali ini nanti untuk menyelesaikan masalahmu, tapi semua kembalikan ke diri kamu bahwa semua keputusan ada di tangan kamera ya. Iya. Nanti kita akan menggunakan teknik CR, Cognitive Restructuring. Sudah pernah mendengar? Belum, baru kali ini. Apa ya CR apa ya? Biasanya nek CR itu sepeda. Sepeda RC atau CR ya? CRF. Ya CRF ya. Berarti belum ya, yang terakhir baru kali ini. Iya. Bahwa kalau teknik CR itu nanti kita atau konselor menggunakan teknik tersebut, menggunakan CR itu mengubah pola pikiran yang negatif tadi kita ubah ke pola yang positif. Nanti ada Novi ada apa itu namanya seperti LKK mungkin nanti setelah ini bisa diisi atau mungkin nanti coba pikiran yang negatif tadi kita ubah ke yang positif ya, biar kamu juga rajin masuk. Berarti nanti intinya CR itu adalah mengubah pikiran yang negatif atau irasional menjadi pikiran yang positif atau rasional. Biar apa? Biar konseli menjalani hidupnya itu sesuai dengan realitas, dengan baik-baik saja. Kalau kamu sering tidak masuk, berarti kan itu tidak baik-baik saja. Ada sesuatu yang menyebabkan kamu tidak masuk, gitu. Iya. Coba aku ingin sering ngomong ya. Nanti kita menggunakan teknik CR. Karena kamu tadi pertama kategori Ini yang kakak saya. Terus Akuat jadi sebisa apalagi malas sekolah. Sering sekolah, keluar malam. susah. Iya. Iya jelas. Menurut kamu itu apa? Hal yang wajar nggak? Kalau dipikir-pikir sih enggak. Jadi kan kamu sudah sadar ya, kamu tahu sebenarnya itu adalah hal yang negatif. Kamu merasa nyaman nggak? Enggak gelisah. Gelisah. Iya. Tapi kamu kalau di kelas itu ada teman dekat nggak? Ada. Ada. Iya. Alhamdulillah kalau masih ada. Takutnya nanti kalau kamu tidak punya teman dekat, kalau temennya itu apa orang-orang yang sudah tidak kerja, akhirnya pikiranmu apa juga itu pengen seperti teman-temannya yang sudah kerja kayak Iya. akhirnya kan mempengaruhi sekolah kamu tidak masuk Sekolah. ada masalah kegiatan, masalah dalam satu kelas adalah tidak Ada. di kelas juga ada. Astagfirullah, urip mau kiaket masalah terus. Hah? Jadi kalau nek genah ya kita ganteng. Aku kira genah nih. Enggak apa-apa ya, Ras. Iya. Ini namanya itu. Iya. Masalah sama siapa? Sama teman saya. Ya. Nah, pacar saya itu direbut teman saya. Pasangan yang Iya. tapi kalau satu kelas saya
Nggak ada cewek loh. Ada. Berapa ya? SM 2. Iya. 2. Kalau nggak salah tuh namanya Ika sama Dila. Ika sama Dila. Oh iya, yang ikut volley itu ya? Iya. Kamu siapa? Yang Ikanya. Tuh yang Ika pinter nilai. Kau aja loh Ika tuh. Iya. Kau aja tenang. Tapi sudah diambil orang lain, teman saya sendiri. Yuk, kan sama sendiri. Iya. Temanmu siapa? Di satu kelas enggak? Satu kelas juga. Siapa? Bayu atau Andy atau Andy. Cynthia kami sudah apa? Pengen sepeda. Karena direbut orang. Pacarnya ya direbut. Iya. Ya Allah. Terus berarti sekarang pacarmu sama Andy. Sama Andy? Iya. Bacaan enggak dulu? Nggak mau. Tapi hubunganmu sama Andy gimana? Baik-baik saja enggak? Satu. Iya. Wes gak apa-apa, wong edok si akeh. Ya. Iya. Malah 12 BDP 1 wes cantik. Iya. Enek Intan, enek Anja, ada Alda. Iya. Kan lagi gugur. Erlina, Fitri. Kan banyak loh, TKP juga banyak. Acara nilai mas. Ya. Iya. Karena awam pani boran. Ya. Iya. Jadi kalau wes kuwi masalah ya, berarti ya wis negatif masalah ya. Kamu sakit berarti kan ya negatif. Ininya kan ya sehat kan. Tapi harapannya nanti kalau setelah ini ojo satu kalau ini coba dibicarakan baik-baik. Berarti misalkan ikan kayak tidak mau sama kamu, berarti ya wis ben kamu cari yang lain aja. Mencintai dan dicintai kan haknya masing-masing. Jadi kamu malah ngomong ini terus. Nggak tahu aku. Malah tuh ada pengen ngerti mengorek masalahmu gitu. Tapi gak apa-apa ya. Alhamdulillah kamu kan mau terbuka. Jadi kamu percaya dengan Novi kamu ya. Ya nanti ketika sudah ada kamu ya spend sebenarnya kamu cari lagi. Ya. Tapi dengan catatan yang namanya cari cewek itu buat penyemangat sekolah, penyemangat hidup. Berarti kamu kalau berangkat sekolah, aku yang dari cewekku, aku pengen ketemu cewek balik. Tetapi nek besok putus, ya aja terus males. Apa ini? Semangat. Kalau malah gak semangat. Berarti itu cuma apa? Boleh pacar cuma dulu apa ya? Penyemangat saja. Iya. Ya diambil positifnya lah. Ya. Berarti kalau dia nggak mau sama kamu, ya biarkan kamu cari yang lain. Ya. Iya. Kamu cari yang lain. Gak usah dipikir teman-teman cewek banyak cari lagi. Tapi ya ingat harus bisa jaga diri. Ya. Iya. Kita lagi rumahnya mana ya? Banyak kelompok. Oh, kelompok. Ini apa yang kono? Iya. Setiap hari atau? Enggak. Setiap malam minggu ya berarti cari nama ya. Kelompok mungkin dekatnya Herlina kayaknya. Kamu kenal Herlina enggak? Nah. PDP 1 itu? Iya. Eda Herlina ya. Kaki wayu loh, putih tinggi, tapi sayangnya kalau foto sekarang. Iya. Gak apa-apa, kayaknya ya. Wes kembali tadi, pengen tahu tadi yang hal-hal yang negatif tadi lah. Coba Novi ini punya apa video ya tentang berpikir positif. Coba kamu nanti lihat. Kamu pahami, kamu resapi ya. Kelihatan enggak? Kelihatan. Apa kamu agak ke sini? Gitu ya. Mas
Masa remaja dapat saya katakan sebagai masa penuh perjuangan. Di tengah perubahan menuju masa dewasa, kamu juga menemukan berbagai macam masalah dan tantangan hidup. Namun, jika kamu punya pikiran positif, saya yakin hal tersebut akan mudah kamu atasi. Apa itu berpikir positif? Mungkin kamu sering mendengarkannya, namun belum memahaminya secara mendalam. Dalam video kali ini, kita akan banyak belajar tentang berpikir dan bersikap positif. Berpikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan dirinya sendiri, keadaan orang lain, dan situasi yang sedang dihadapi. Dengan kata lain, berpikir positif merupakan proses dalam menciptakan pikiran yang baik dan pikiran yang penuh energi positif terhadap kenyataan yang sedang dialami. Berpikir positif memberi arti cara berpikir optimis dalam menghadapi suatu keadaan yang mungkin tidak menyenangkan. Sehingga dari keadaan yang kurang menyenangkan tersebut, kamu masih mampu tersenyum bahagia, sehat, tidak mudah khawatir, bijaksana, dan memiliki ketenangan. Berpikir positif sangat perlu kamu miliki, karena setidaknya ada 7 manfaat yang dapat kamu rasakan jika benar-benar kamu terapkan dalam kehidupanmu. Yang pertama, berpikir positif dapat mengatasi stres dengan lebih cepat dan lebih efektif. Stres cenderung diakibatkan karena tidak seimbangnya antara harapan dan kenyataan. Berpikir positif memberikan manfaat dalam melihat sisi baik dari sebuah harapan, walaupun kenyataan masih belum sesuai dengan harapanmu tersebut. Manfaat yang kedua, berpikir positif dapat membina hubungan baik dengan sesama. Hubungan baik akan tercipta ketika kamu dan teman-temanmu saling menghargai satu dengan yang lainnya, serta dapat mengesampingkan pikiran-pikiran yang negatif, karena seringkali pikiran negatif yang tanpa dasar dapat merusak sebuah hubungan sosial. Yang ketiga, berpikir positif membuatmu lebih percaya diri. Saat kamu percaya diri, maka kamu sepenuhnya telah mempercayai kemampuan dirimu sendiri untuk mencapai suatu tujuan. Percaya diri merupakan bagian yang tidak dapat kamu pisahkan dari pikiran positif. Semakin sering kamu berpikir positif, maka kamu akan semakin yakin terhadap dirimu sendiri. Manfaat yang keempat, menjadi lebih fokus dan konsentrasi. Kamu tahu ada permasalahan, tapi kamu lebih memilih untuk fokus dan konsentrasi dalam penyelesaiannya. Masalah tidak akan menghentikanmu, karena dengan pikiran positif, kamu akan memandang masalah sebagai tantangan, bukan halangan. Manfaat selanjutnya, berpikir positif akan membuat kesehatanmu lebih baik. Kesehatan seseorang dipengaruhi dari berbagai macam hal, baik itu dari makanan yang sehat, aktivitas olahraga yang cukup, dan mengelola pikiran positif agar terhindar dari stres. Yang keenam, kamu akan menjadi lebih sukses dalam hidup. Kesuksesan berbicara tentang seberapa banyak kamu jatuh dan bangkit lagi. Beberapa peluang yang sudah kamu jalani akan memberikan pelajaran bagaimana membangun kesuksesan. Daya tahan tersebut memerlukan cara berpikir positif. Manfaat terakhir adalah kamu akan memiliki kehidupan yang lebih bahagia. Bahagia tidak hanya diciptakan oleh keadaan yang terjadi saat ini. Bahagia merupakan pilihan yang kamu pilih dan ciptakan sendiri. Berpikir positif membantumu menemukan sikap optimis yang berujung pada pikiran yang bahagia. Bagaimana cara membangun pikiran positif? Yang pertama, kamu harus belajar membangun harapan yang positif. Jadikan harapan tersebut sebagai motivasi penggerak dalam aktivitas hidupmu. Cara yang kedua adalah melatih diri menggunakan kata-kata afirmasi. Afirmasi merupakan pernyataan positif yang digunakan untuk menaikkan level semangatmu. Contohnya seperti, aku pasti mampu, aku adalah orang yang efektif, dan sebagainya. Pastikan kata-kata afirmasimu tidak menggunakan kata-kata negatif. Cara yang ketiga adalah berusaha tidak terlalu cepat menilai keadaan yang terjadi. Terkadang ketidakberuntungan hidup membuat kita patah semangat dan tidak mampu berharap lagi. Hal tersebut secara tidak langsung merupakan suatu penilaian negatif yang mematikan harapanmu.
Kesempatan selalu terbuka, tergantung pada ilmu pemanfaatan kekuatan diri yang ada, dan tentu pastinya jangan terlalu cepat menilai keadaan. Cara yang terakhir adalah belajar penyesuaian diri yang realistis. Realistis adalah keadaan yang sesungguhnya. Realistis berbicara tentang bagaimana kapasitas diri yang sesuai dengan harapan yang masuk akal. Jika kamu menargetkan harapan yang tinggi, ingatlah kapasitas itu juga harus kamu naikkan satu level di atas harapan tersebut. Robert Vincent pernah mengatakan, jadilah seseorang yang percaya bahwa selalu ada kemungkinan dalam segala hal. Demikian video kali ini. Semoga Sudah berpikir positif ini nanti videonya ya. Iya. Nanti saya ulang lagi ya. Kamu berpikir positif. Udah, dari video tersebut selama ini berarti kamu sudah berpikir positif atau belum, Le? Belum. Belum. Iya. Coba utarakan apa saja pikiranmu yang negatif tadi. Saya iri dengan ibu saya. Stop. Ya. Iri dengan kakak. Iri dengan kakak. Ya. Stop. Berarti nanti untuk teknik CR tadi kan iri. Iya. Kita bangun atau kita ubah ke pikiran yang Positif. oke, iri dengan kakak. Yang kedua tadi Peranggapan orang tua negatif. stop. Itu berarti juga jelek, itu negatif kan? Iya. Ya, kita nanti coba kita bangun ke pikiran yang lebih positif. Iri dengan apa? Kakak. Terus beranggapan bahwa adil. Sebenarnya ya ngerti perasaanmu. Saya tahu. Pasti yang namanya dalam satu keluarga ini ada yang namanya iri dengan saudara pasti ada. Tapi kita pintar-pintar harus menyikapi. Bu Novi ya pernah. Bu Novi juga punya saudara. Bu Novi kan saudaranya 2, cewek semua. Saya juga pernah beranggapan kok ibu saya lebih sayang sama adik saya ya. Kan ketika tidur ini kan ini kan adikku taras. Saya kan beranggapan lebih sayang sama ibuku adikku. Terus tak pikir-pikir nih, padahal kan dua-duanya anaknya. Mungkin karena adik saya kan lebih kecil daripada saya, lebih umurnya, saya lebih membutuhkan perhatian yang lebih daripada ibu saya. Ya, saya juga pernah merasakan seperti itu loh, seperti apa yang kamu rasakan. Saya juga pernah iri dengan adik saya juga. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya menyikapinya. Mungkin itu karena adik saya lebih membutuhkan kasih sayang orang tua daripada saya. Saya kakaknya kan lebih dewasa. Iya. Semuanya. Yang ketiga, Malas sekolah. stop. Malas sekolah. Iya. Oh ya, tapi apa ya, Le? Jelek. Berarti negatif. Coba nanti kita bangun lagi ke hal yang positif agar kamu tidak malas sekolah. Enak dong. 3 ya? Iya. Terus apa lagi? Keluar malam. Keluar malam. Itu negatif atau positif? Negatif. Stop dulu ya. Kita bangun, kita kembangkan lagi ke hal yang positif. Boleh ada lagi masalah sama temen kayak nyater. Berarti sateru ya. Berarti tidak apa nek bahasa Jawa ini kan sateru, nek bahasa Indonesia ini apa ya, tidak menanyai teman ya. Ngono ya. Terus yang pertama tadi kuwi sakit. Sakit itu kan juga negatif. Sedangkan kalau positifnya kita harus sehat. Ada 6. Berarti di antara 6 kan di stop semuanya. Berarti kan negatif. Ayo mulai dari sekarang ini kita cari solusinya bersama-sama. Tapi semua keputusan nanti ada di kamu gitu ya. Iya. Kasih ada lagi videonya. Berpikir positif.
positif ini gimana? Lek, maksudnya berarti pikiranmu harus harus positif. berarti kudu api-api aja Iya. ya. Baik-baik. Baik-baik aja. Intinya gini, biar kamu menjalani hidup juga enak, tenang, benar. Apa itu berpikir positif? Mungkin kamu sering mendengarkannya, namun belum memahaminya secara mendalam. Dalam video kali ini, kita akan banyak belajar tentang berpikir dan bersikap positif. Berpikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan. Nah, dari ini memusatkan pikiran yang positif ya, Iya. sendiri keadaan orang lain dan situasi yang sudah dihadapi. Enggak, akhirnya yang kamu rasakan kemarin itu bukan yang positif ternyata. Kita lihat dari video. Iya. Yes. Iya. Kamu tahu, sadar, Sadar. itu salah apa benar? Salah. Salah. Alhamdulillah ya. Jadi kamu menyadarinya sama ini. Jadi nek dia nanya enggak sadar. Enggak. Karena kadang kita main itu kan terpengaruh dengan teman apa? Iya. Jadi kayak temanmu apa sama teman Temennya udah lulus misi. Keadaan dirinya sendiri, keadaan orang lain, dan situasi yang sedang dihadapi. Dengan kata lain, berpikir positif merupakan proses dalam menciptakan pikiran yang baik dan pikiran yang penuh energi positif terhadap kenyataan yang sedang dialami. Berpikir positif memberi arti cara berpikir optimis dalam menghadapi suatu keadaan yang mungkin tidak menyenangkan. Sehingga dari keadaan yang kurang menyenangkan tersebut, kamu masih mampu tersenyum bahagia, sehat, tidak mudah khawatir, bijaksana, dan memiliki ketenangan. Terus untuk berpikir positif akan merasakan bahagia, sehat. Kamu bahagia enggak? Enggak. Ya. Bisa. Bisa. Ya toh? Iya. Sehat tidak? Enggak, kemarin sakit. Kemarin sakit. Karena orang sakit biasanya kan sumbernya apa? Pikiran. Kamu mikir, kamu iri, kamu beranggapan tidak adil, tapi kan kamu mikir, akhirnya malu ini kalau nengdi, ya kan? Iya. Tidak mengkhawatir, bisa pernah kemenangan. Nah, kalau kemarin kamu pikiranmu jadi baik, kurang bahagia, tidak sehat. Gitu. Berpikir positif sangat perlu kamu miliki, karena setidaknya ada 7 manfaat yang dapat kamu rasakan jika benar-benar kamu terapkan dalam kehidupanmu. Yang pertama, berpikir positif dapat Nah, di sini ada 7 manfaat berpikir positif ternyata. Salah satunya adalah mengatasi stres. Ya, karena kemarin pikiranmu tidak positif, kamu stres larinya ke nah, pikiranmu yang positif, insya Allah kamu juga tidak stres kan mau. Iya. atasi stres dengan lebih cepat dan lebih efektif. Stres cenderung diakibatkan karena tidak seimbangnya. Pikir positif dapat membina hubungan baik dengan sesama. Kedua, membina hubungan baik dengan sesama. Selama ini pikiranmu seperti itu, hubunganmu sama keluarga bagaimana? Tidak baik. Tidak baik, tidak baiknya piye? Ya, tanya orang tua, anak kakak saya. Karena kamu merasa Iri. orang tua. Tidak adil. Akhirnya komunikasimu sama keluargamu Kurang. berarti hubungannya tidak baik-baik saja. Kamu lebih memilih keluar daripada di rumah. Lebih baiknya kalau semua itu dilakukan, biar nanti kamu di rumah juga bisa membina hubungan dengan keluarga. Iya. Hubungan baik akan tercipta ketika kamu dan teman-temanmu saling menghargai satu dengan yang lainnya, serta dapat mengesampingkan pikiran-pikiran yang negatif, karena seringkali pikiran negatif yang tanpa dasar dapat merusak sebuah hubungan sosial. Yang ketiga, berpikir positif membuatmu lebih percaya diri. Percaya diri gimana? Percaya diri tidak. Misalkan kalau kamu merasa diri, kamu kan pengen sepeda motor ya. Iya. Kalau kamu pikiranmu positif,
Mbok kowe ra ketok motor elek, gendeng ndawanmu ya ora sampe percaya diri, kamu pede. Karena pikiranmu aku pengen motor, pengen motor, pengen motor. Akhirnya numpak motormu sing butut ini, kamu malu, gak percaya diri. Berarti berpengaruh ya, pikiran negatif kuwi. Yes. Saat kamu percaya diri, maka kamu sepenuhnya telah mempercayai kemampuan dirimu sendiri untuk mencapai suatu tujuan. Percaya diri merupakan bagian yang tidak dapat kamu pisahkan dari pikiran positif. Semakin sering kamu lebih memilih untuk fokus dan konsen. Kesehatan seseorang dipengaruhi dari berbagai macam hal, baik itu dari makanan yang sehat, aktivitas olahraga yang kesehatan, gimana sehat atau tidak? Enggak. Karena kemarin pikiranmu semuanya ini, akhirnya kamu sakit. Ternyata itulah kita manfaatnya berpikir positif. Buku apa yang ada di sekitar kita usah kita berpikir cukup dan mengelola pikiran positif terkait bagaimana membangun kesuksesan. Daya tahan tersebut, bahagia merupakan pilihan yang kamu pilih, terus belajar membangun harapan yang positif. Karena tadi juga cara membangun pikiran yang positif. Salah satunya adalah memberikan afirmasi kepada diri kita. Selama ini kamu sudah memberikan afirmasi bahwa aku harus sehat, aku kuat, aku pintar, aku bagus. Itu kan namanya afirmasi positif. Aku sayang dengan orang tua, aku sayang dengan kakak. Tapi kalau afirmasi negatif, berarti aneh. Kamu benci atau kamu kurang suka dengan kakakmu, terus kamu benci dengan orang tua, kamu namanya negatif. Ya. Jadi sebisa mungkin kamu sekarang ayo pikiran-pikiran yang negatif tadi kita ubah ke positif. Tapi tidak lari semua itu keputusan ada di tanganmu. Ya. Video ini mungkin Jadikan harapan tersebut sebagai motivasi penggerak kita patah semangat dan tidak mampu. Jika kamu patah, terima kasih. sudah ya. Ini video tersebut juga saya ingin tahu tadi pikiranmu yang negatif apa saja. Semoga nanti bilang nanti ada yang katakan nanti ini ya. Nah, coba ini kamu tulis pikiran apa saja tadi ya. Negatif. Nah, dari itu negatif atau positif? Negatif kan? Coba ini utarakan. Jadi ini masalah yang kamu rasakan. Ini pikiran negatif lah. Udahlah ini ke pikiran yang positif. Maksud dari teknik kognitif restrukturing ini adalah apa yang menjadi penyebab kamu tidak masuk. Ini kamu tulis. Nah, kita tuangkan di sini agar kamu nanti bisa menjalani hidup ketika kamu masuk seperti biasa lagi. Ya. Terus kamu bisa membangun kehidupan yang lebih aman dengan keluarga. Berarti kiko iri. Coba ditulis. Iri. Terus utarakan pikiran negatifmu tadi. Kamu tuangkan yang lebih positif. Saya iri dengan kakak. Jadi yang positif dengan kakak. Mungkin lebih membutuhkan saya oke benar. Berarti negatifnya iri, kamu buat ke positif menjadi kamu sayang sama kakak. Yang kedua tadi apa?
juga apalagi malas sekolah. Malas berangkat ke sekolah gitu. Sakit sama 1 minggu. Positif berarti aku sehat. Keluar malam berarti. Sudah? Coba Bu Novi pengen tahu apa yang kamu tuliskan di sini, kamu utarakan yang keras ya. Saya iri dengan kakak saya. Negatifnya, positifnya saya sayang kakak saya. Ya bagus, berarti masalahnya iri. Negatifnya saya iri dengan kakak. Kamu berusaha untuk membangun pikiran negatif itu ke yang positif. Kamu ingin mengubahnya menjadi saya sayang dengan kakak. Bagus. Yang kedua, Orang tua tidak adil. orang tua tidak adil. Berarti itu kan negatif ya. Iya. Terus perasaannya apa itu? Orang tua saya lebih memilih kakak saya dibanding saya. Orang tua lebih membelikan sepeda dengan kakak. Terus untuk yang positif? Sebenarnya orang tua lebih sayang saya. Bagus, berarti sebenarnya orang tua itu lebih sayang kamu karena mungkin kamu kan masih di bawah umur. Takutnya kalau diberikan sepeda motor, kamu nanti malah berujung jalan. Yang ketiga, terus malas sekolah. Terus apa itu yang negatifnya? Saya malas berangkat sekolah. Terus untuk positifnya? Saya harus sama sekolah. Sekolah, berarti malas itu adalah negatif. Saya malas sekolah, kamu ubah ke yang positif. Saya harus semangat sekolah. Betul. Terus yang keempat apa itu? Sakit. Sakit. Kamu sakit seminggu ya. Kamu ubah ke hal yang positif. Berarti aku sehat, aku kuat, gitu ya. Terus yang kelima, bagi keluar malam. Apa itu negatifnya? Sering keluar malam sama teman. Sering keluar malam sama teman, berarti yang tidak bermanfaat ya, bukan negatif. Sebaiknya berubah ke positif, yaitu lebih meluangkan waktu di rumah untuk keluarga. Lebih meluangkan waktu di rumah bersama keluarga. Nah, ini berarti sudah kamu isi untuk yang hal negatif. Nanti coba kamu dalam kehidupan sehari-hari, nanti pulang sekolah, besok dan selanjutnya, coba sedikit demi sedikit ini kamu ubah hal yang negatif ke yang positif. Ya, harapannya apa? Biar hidupmu lebih tenang, biar realistis. Karena kalau harapan dengan kenyataan jelek, itu mesti kamu apa sakit hati ya? Karena harapanmu ingin sepeda motor, tapi kenyataannya belum ya, nggak semen di sono, belum diberikan sepeda motor. Itu berarti kan harapan dan kenyataan tidak sesuai. Makanya harapannya apa? Nanti kalau mungkin tidak sesuai, ya kita harus bisa menyikapi.
Dan semua ini sudah kamu tuliskan, ini semua saya kembalikan ke sampean deh ya. Harapannya dari proses konseling ini kamu bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Harapan saya pengen kamu terus masuk sekolah sampai kelas 12. Jangan sampai kamu putus di tengah jalan. SMP ya, kalau pegawai pun SMP. Ya. Berarti minimal sekarang SMP kan organik jadi cita-cita pengen kerja. Ya. Wes, mungkin dari sini ini ada yang ditanyakan. Udah, bagaimana perasaanmu berarti setelah mengikuti konseling ini? Lebih plong, relax. Nanti ketika kamu punya masalah, kamu boleh kembali lagi ke sini lagi, curhat sama ya kepalanya pacarmu ya. Ya, harapannya ini nanti kamu bawa, kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk selanjutnya saya akan melihat perkembangan kamu. Nanti absen kamu di kelas saya cek. Coba kamu nanti masuk terus enggak? Ya. Awal dari video tadi saya akan berpikir positif. Alhamdulillah kalau kamu atas video ini, teknik ini, konsep ini kamu bisa memutuskan kamu itu ya. Mungkin ini sudah jam berapa ini? Jam 11 kurang 5 menit. Ya. Nanti gini, kemarin kan saya sudah di rumah kamu sama Bu Justina ya. Saya nanti titip salam sama orang tua. Bu dapat salam dari Bu Novi kemarin yang kesini gitu ya. Tepat sekarang kamu yang semangat sekolahnya, ya. Jangan minta pikiran negatif diubah ke pikiran yang positif. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah menemukan dari akar masalah sampai dengan penyelesaiannya. Itu ya. Oh ya, tadi ini nanti ada beberapa evaluasi, nanti Bu Novi minta kerjasamanya, nanti diisi terkait konseling, nanti apa sesuai dengan isi hati kamu, nanti diisi setelah proses konseling ini ya. Atau mungkin besok atau mungkin kapan nanti saya kasihkan gambarnya. Ya. Ini sudah kamu tulis. Ini oh ya, ini tanda tangan dulu. Tulis namanya Rosi. Terang sini. Oke, bagus. Sudah ya. Jadi ini boleh kamu bawa, nanti diperlihatkan sama orang tua karena kamu sudah membuat ini ya, sama orang tua diperlihatkan. Yes, alhamdulillah dari ini rasa plong ya. Lebih tenang, kamu tenang, saya juga tenang ya. Jadi bisa kita simpulkan ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa akar penyebab masalahnya tadi kamu tidak masuk selama beberapa hari. Faktor utamanya kamu sakit. Selain sakit, gak kunjung masuk, ternyata kamu juga minta sepeda motor, ternyata belum diberikan sama orang tua. Ya, malah lebih tak apa-apa, mungkin belum diberikan besok mesti ditukar dengan HP. Mana ya? Saya tahu perasaan kamu. Ketika kamu malas, ya lah, malas sekolah karena kamu sering keluar malam. Kalau tidak ada masalah lain, seperti tidak apa tadi direbut ya pacarnya. Anggap aja semua itu memang perjalanan hidup ya Ros. Perjalanan hidup ya untuk kita jalani. Insya Allah apa yang kita jalani akan membuahkan hasil. Gak terasa betul kita jalani meskipun itu rintangannya jalannya seperti apa, kita yakin kita akan menjalani semua itu ya. Kita jalani sesuai Allah, kita jalani dengan seperti air mengalir ya, dengan akar masalahnya seperti itu, dan kita bisa
bisa memecahkannya dengan pendekatan dia akan berkenalan dengan kamu, melihat tingkah laku kamu, perilaku kamu, terus dengan teknik CR dan seperti tadi ini mengubah pikiran negatif ke pikiran positif. dan alhamdulillah semua ini kita lakukan, kita jalankan dengan kesukarelaan, keterbukaan ya. Alhamdulillah kamu juga mau terbuka dengan Bu Novi itu sungguh luar biasa pokoknya. Karena kadang siswa itu tidak mau jujur sama saya, Ros. Jujur ini biasanya nutup-nutupi. Dan alhamdulillah kamu mau terbuka sama Bu Novi. Ya. Nah, terima kasih atas waktunya. Nanti setelah ini kamu balik kelas? Iya. Kelas. Karena prioritas mau Jumatan ya? Iya. Alhamdulillah sudah kita temukan ya pemecahan masalahnya. Iya. Iya tenang ora? Iya Bu. Iya tenang. Iya. Jadi nanti kalau kamu kapan lagi pengen kesini ya kesini aja. Kalau saya sungkan. Ya. Oke. Ini Bapak. Terus sebelum mengakhiri kita doa dulu karena hari ini sudah diberikan kelancaran kesehatan yang luar biasa ya Ros. Iya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ya. Terima kasih ya Bu atas nasihat dan semangatnya. Sama-sama, Bu Novi juga terima kasih sudah meluangkan waktu ke sini. Kemarin saya suruh ke sini, kamu ke sini beneran berarti kamu lakukan janji. Iya. Alhamdulillah. Nanti semangat ya. Besok sekolah tak tunggu, tak lihat aja menurut orang. Nanti kalau masuk, Bu Novi saya sudah masuk gitu ya. Jadi apa ini setor muka ke saya. Iya. Ya, semangat jadi jalan untuk keluar. Iya. Ya, bisa hati-hati. Aku belum nih. Assalamualaikum Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya Bu. Hati-hati.